Ini bukan hoax. 3 desa di perbatasan Kalimantan Utara, Kabungalor, Lepaga, dan Tetagas ramai diberitakan karena sebagian wilayahnya disebut masuk administrasi Malaysia. Pertanyaannya, kok bisa? Ini wilayah hilang? Atau ada cerita besar di balik garis batas? Di video ini kita bahas dengan tenang dan jelas, karena kasus perbatasan itu sensitif dan banyak orang salah paham. Fokus kita, top 9 fakta penting yang harus kamu tahu tentang isu 3 Desa ini, mulai dari penyebabnya, prosesnya, sampai dampaknya ke warga. Oke, kita mulai. Nomor 9. Ini benar terjadi tapi konteksnya, sebagian wilayah, bukan satu desa hilang total. Fakta pertama, berita ini benar muncul dan jadi perhatian publik. Tapi yang dilaporkan adalah sebagian wilayah dari 3 desa bukan, berarti satu desa utuh. Tiba-tiba pindah negara dalam semalam. Ini penting banget, karena di media sosial sering dipotong. Jadi Indonesia kehilangan 3 Desembera. Padahal kasusnya lebih teknis dan kompleks. Nomor 8. Lokasinya ada di perbatasan Nunukan, Kaltara wilayah yang memang rawan sengketa batas. Fakta kedua, ketiga desa itu berada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kawasan perbatasan yang sejak dulu memang punya banyak titik yang sulit, karena hutan lebat, medan berat, dan patok yang bisa berubah. Perbatasan seperti ini bukan garis tembok, kadang cuma patok, jalur, sungai, dan koordinat peta. Nomor 2. Penyebab besarnya terkait proses penyelesaian Batas Outstanding Boundary Problem, OBP. Fakta ketiga, isu ini dikaitkan dengan proses penyelesaian perbatasan Indonesia-Malaysia yang disebut Outstanding Boundary Problem, atau OBP. Bahasa gampangnya, ada segmen batas yang dulu belum selesai atau masih diperdebatkan. Lalu kedua negara mencoba menuntaskan dengan kesepakatan dan demarkasi. Nomor 6. Ini bukan keputusan sepihak melainkan hasil proses bilateral yang panjang. Fakta keempat, dari penjelasan pemerintah, ini bukan Malaysia tiba-tiba mengambil, tapi terkait negosiasi batas yang sudah berjalan lama antar dua negara. Karena urusan perbatasan biasanya tidak selesai dalam seminggu, bisa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Nomor 5. Yang diperdebatkan bukan cuma tanah, tapi juga peta dan interpretasi garis. Fakta kelima. Inti masalah perbatasan sering bukan soal orang masuk, tapi soal peta dan interpretasi koordinat. Malaysia sendiri menyebut akan mengklarifikasi laporan ini melalui pihak berwenang, menandakan ada aspek teknis yang masih jadi pembahasan. Jadi, ini lebih mirip garisnya di sini atau di sana. Bukan sekadar drama perebutan wilayah. Nomor 4. Dampaknya terasa langsung ke warga, lahan, aktivitas, dan rasa aman. Fakta keenam, yang paling terdampak bukan pejabat tapi warga. Karena kalau lahan yang biasa mereka kelola, tiba-tiba masuk administrasi negara lain, itu bisa mempengaruhi surat tanah akses kebun aktivitas, harian bahkan rasa aman, dan identitas. Makanya, isu ini cepat viral. Karena ini menyentuh kehidupan nyata. Nomor 3. Pemerintah Indonesia menyatakan akan mencari solusi, turun langsung melihat kondisi. Fakta ketujuh. Pemerintah Indonesia melalui pernyataan resmi menyebut sedang mencari solusi atas situasi ini. Artinya, kasus ini belum dianggap selesai begitu saja. Masih ada ruang penanganan, evaluasi, dan langkah untuk melindungi kepentingan warga. Nomor 2. Ada wacana kompensasi atau penanganan untuk warga terdampak. Fakta ke-8. Dalam pemberitaan, muncul pembahasan bahwa warga terdampak perlu perlindungan hak termasuk kemungkinan kompensasi atau penanganan administratif. Karena, kalau lahan atau aset warga terdampak, negara wajib hadir. Minimal memastikan warga tidak jadi korban dari perubahan garis di atas peta. Nomor 1. Pelajaran paling besar. Perbatasan itu soal kedaulatan tambah kesejahteraan. Bukan sekadar berita viral yang paling penting. Kasus Kabungalor, Lepaga, dan Tetagas mengingatkan kita bahwa perbatasan bukan cuma garis di peta, tapi soal kedaulatan negara, hak warga, pembangunan perbatasan, dan kehadiran negara di wilayah terluar. Karena kalau daerah perbatasan tertinggal, warga akan mencari akses terdekat dan itu bisa memicu masalah baru. Jadi, kesimpulannya begini, bos. Berita 3 Desembera masuk Malaysia itu bukan hoax tapi juga tidak sesederhana Indonesia kehilangan desa begitu saja. Ini kasus perbatasan yang kompleks, dan yang paling penting adalah warga jangan sampai jadi korban. Kalau kamu setuju daerah perbatasan harus lebih dijaga dan dibangun, tulis setuju di komentar. Dan kalau kamu mau part 2, aku bahas peta, sejarah OBP, dan kenapa kasus seperti ini bisa terjadi. Like,
subscribe, dan share, biar makin banyak yang paham faktanya.